anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban atau konvensi hak anak. Yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban atau konvensi hak anak. Nah, setelah Ibu menyebutkan tujuan pembelajaran tadi, ayo bersama-sama kita belajar. Anak-anak simak dan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini ya. Nah, tahukah kalian setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban? Jika anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya di semester 1, kira-kira anak-anak masih ingat tidak ya pengertian hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau tidak oleh individu sebagai warga negara. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan bagi seseorang atau setiap individu atau warga negara. Nah, contohnya hak dan kewajiban bagi warga negara yaitu seperti contohnya seorang siswa, yaitu yang pertama, contoh kewajibannya, siswa harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Lalu contoh yang lainnya, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Lalu siswa wajib mengikuti ulangan yang diadakan di sekolah. Yang keempat, siswa wajib membawa alat-alat belajar. Yang terakhir, contoh terakhir yaitu siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah contoh dari kewajiban seorang siswa. Nah, anak-anak, hari ini kita lebih fokus untuk membahas tentang konvensi hak anak. Nah, konvensi hak anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Nah, sejak di Indonesia mengesahkan konvensi hak anak pada tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan konvensi hak anak. Dalam menerapkan konvensi hak anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terkait pada janji-janji yang ada di dalam dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Ulama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang mengesahkannya mencapai syaratnya. Nah, anak-anak, hak-hak anak yang ada di dalam konvensi hak anak yaitu yang pertama, hak atas kebebasan sipil.
Maksudnya, setiap anak memiliki hak atas kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa. Misalnya, hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat mereka. Namun, anak tidak mempunyai hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Lalu, hak-hak yang ada di dalam konvensi hak anak yang kedua yaitu hak atas lingkungan keluarga. Maksudnya, hak atas lingkungan keluarga merupakan hak asasi khusus untuk anak. Orang dewasa tidak mempunyai hak ini. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti. Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk melindungi diri dari segala bentuk tindakan kekerasan oleh orang tua atau wali anak. Jika anak mengalami tindakan kekerasan dan pengabaian, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada anak. Jika perlu, dengan mencabut kuasa asuh orang tua atau wali yang dapat dihukum dengan serius, lalu dapat menghukum orang tua atau wali tersebut. Lalu hak yang ketiga yaitu hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Maksudnya, anak-anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi pencegahan penyakit, kurangnya gizi, dan pengurangan angka kematian bayi. Layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Anak cacat berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka dapat menyamakan diri dengan anak-anak yang tidak cacat. Lalu hak yang keempat yaitu hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Maksudnya anak-anak berhak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar. Lalu berhak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berrekreasi. Tidak melulu belajar terus, tapi anak-anak juga punya hak untuk bermain. Lalu serta ada hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya di dalam masyarakat. Lalu hak atas perlindungan khusus. Maksudnya anak-anak mendapatkan perlindungan khusus bagi kelompok anak tertentu seperti pengungsi anak, anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing. Bagi semua anak mendapatkan perlindungan dalam situasi perang, dari eksploitasi ekonomi, dari penyalahgunaan narkoba, dari kekerasan seksual, serta dari penjualbelian, penculikan, dan perdagangan anak. Nah, anak-anak itu tadi adalah beberapa konvensi hak anak, hak-hak anak yang terdapat di dalam konvensi hak anak. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu ayo menjawab pada halaman 28 di tematik F yang paling atas yang berjudul ayo jawab. Nah, di situ ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan konvensi hak anak. Anak-anak sekarang mengerjakan. Selamat belajar dan semangat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.